Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, pertemuan 11 yang akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi dalam bidang kesehatan satu, yaitu ada fertilisasi in vitro, kultur jaringan hewan, dan antibodi monoklinal, serta antibodi poliklinal. Nah, pada topik pembahasan ini ada tiga. Yang pertama, saya, Syahrul Ramdhani, yaitu mengenai fertilisasi in vitro. Kemudian ada Mas Danang, yaitu dengan topik kultur jaringan. Dan yang terakhir ada Mas Yuda yang membahas topik mengenai antibodi monoklonal dan poliklinal, maaf. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang fertilisasi in vitro. Apa sih fertilisasi in vitro? Nah, fertilisasi in vitro ini biasa dikenal masyarakat dengan istilah bayi tabung. Nah, pada fertilisasi in vitro ini merupakan proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa yang terjadi di luar tubuh. Jadi, secara tidak langsung, fertilisasi in vitro ini merupakan teknik pembuahan sperma dan sel telur yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, kemudian ditanam kembali ke dalam rahim atau uterus. Nah, mengapa sih perlu dilakukannya fertilisasi secara in vitro? Nah, fertilisasi in vitro atau IFV ini dikenal sebagai bayi tabung. Nah, program kehamilan ini berupa program reproduksi buatan untuk mengatasi masalah kesuburan dalam memiliki keturunan. Dalam program bayi tabung ini, sperma akan dibuahi oleh sel telur di laboratorium. Nah, adapun tahap-tahap fertilisasi in vitro ini ada tiga. Yang pertama yaitu tahap induksi ovulasi dan tahap pengambilan sel telur atau ovum pick up. Yang kedua yaitu ada tahap fertilisasi sel telur. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap transfer embrio. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan yang pertama, yaitu tahap induksi ovulasi dan tahap pengambilan sel telur atau ovum pick up. Nah, pada tahapan induksi ovulasi atau tahap pengambilan sel telur ini ada beberapa fase, yaitu yang pertama pada tahap induksi ovulasi. Pada tahapan persiapan ini sel telur untuk diambil. Kemudian tahap ini meliputi fase down regulation dan tahap stimulation. Nah, pada pengaturan dua fase ini dengan meregulasi hormon-hormon dalam tubuh induk betina atau wanita. Kemudian pada fase down regulation, kondisi tubuh betina atau wanita ini dibuat seperti dalam keadaan menopause. Kemudian tujuannya kenapa kok dibuat seperti itu? Supaya siap menerima stimulasi berikutnya. Nah, pada fase down regulation ini berlangsung selama 2 minggu sampai 4 minggu. Selanjutnya memasuki fase stimulasi. Nah, pada fase stimulation ini, pada tahapan ini dilakukan induksi hormonal yang dapat merangsang induk telur atau ovarium, sehingga ovarium mampu menghasilkan sel telur atau ovum dalam jumlah yang banyak. Nah, ini ada gambar ovariumnya di sini. Maaf, sel telur. Ya, ovarium. Terus di sini ada gambar ya, ada gambar alat reproduksi wanita. Kemudian lanjut. Kemudian pada induksi hormonal dilakukan sampai dengan terjadinya proses pematangan folikel dari sel telur. Nah, waktu rata-rata induksi hormonal ini kurang lebih 7 hari. Nah, beberapa metode induksi hormonal menggunakan hormon yaitu ada 2, yaitu yang pertama clomipencitrae human menopausal gonadotropin. Kemudian ada yang namanya rekombinan follicle stimulating. Nah,
Pada tahap pengambilan sel telur ini dilakukan ketika sudah terdapat 3 folikel atau lebih yang berdiameter 18 mm. Nah, pertumbuhan folikel ini seragam. Kemudian kadar estradiol mencapai 200 pg per mililiter per folikel. Kemudian dilakukan pemantauan dengan pemeriksaan darah individu dan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, kemudian pada folikel ini yang nampak di layar ultrasonografi ini transvaginal ditusuk dengan jarum melalui vagina, kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu tahapan fertilisasi sel telur. Nah, pada tahapan ini setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan mengambil sel sperma yang dikeluarkan melalui proses masturbasi atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Nah, sebanyak kurang lebih 20.000 spermatozoa pria ditempatkan sama dengan satu sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Nah, pada proses fertilisasi sel telur oleh spermatozoa ini waktunya kurang lebih 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium. Setelah telur yang dibuahi normal ditandai dengan adanya 2 sel inti, segera membelah menjadi embrio. Selain itu, dapat dilakukan fertilisasi dengan metode ICSI, injeksi kitoplasma sperm injection. Nah, prosedur fertilisasi in vitro di mana satu sel sperma disuntikkan langsung ke dalam sitoplasma sel telur. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahap ini atau tahap transfer embrio. Terjadi 2 fase yaitu transfer embrio dan terapi obat penunjang kehamilan. Nah, embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan ke dalam rahim. Pada embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Nah, embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya kurang lebih 2-3 hari kemudian. Nah, setelah proses ini selesai, lalu dilanjutkan dengan terapi obat penunjang kehamilan. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan rahim agar bisa menerima implantasi embrio sehingga embrio bisa berkembang dengan normal. Adapun kelebihan dan kekurangan fertilisasi in vitro. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama meningkatkan mutu genetik dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, meningkatkan populasi tanpa takut timbulnya transmisi penyakit reproduksi menular akibat perkawinan alami. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu mempermudah proses fertilisasi pada individu infertil dan yang terakhir sebagai metode awal dilakukannya transfer embrio. Adapun kekurangan fertilisasi in vitro yaitu antara lain biaya yang dikeluarkan relatif mahal, kemudian pelaksanaan lapangan lebih rumit, tingkat keberhasilan kurang dari 100%, ditinjau dari laju fertilisasi, kemudian yang terakhir adalah langkah kerja harus dilakukan secara sistematis. Nah, untuk topik kedua yaitu kultur jaringan hewan akan dibahas oleh Mas Danang. Silahkan Mas Danang. Selanjutnya yang kedua yaitu kultur jaringan hewan. Yang pertama yaitu pengertian. Pada mulanya sekitar tahun 1910, kultur jaringan atau sel hewan atau animal tissue atau sel kultur merupakan metode untuk mempelajari tingkah laku atau sifat-sifat sel hewan dalam keadaan fisiologis maupun dalam kondisi artifisial karena suatu perlakuan atau treatment. Pada awalnya yang digunakan untuk kultur adalah jaringan, sehingga kultur jaringan menjadi istilah yang digunakan. Kultur jaringan atau tisu kultur dalam arti luas menyangkut pengertian umum yang meliputi kultur organ atau organ kultur jaringan atau eksplan kultur, dan kultur sel atau sel kultur. Kultur organ adalah kultur dari organ utuh atau sebagian organ yang secara histologis seperti halnya in vivo. Kultur jaringan atau kultur sel merupakan kultur dispersi sel
atau sel yang telah dipisahkan yang berasal atau yang didapat dari jaringan orisinil setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan atau disagregasi secara mekanis atau kimiawi atau enzimatis. Yang kedua yaitu teknik kultur jaringan hewan. Teknik kultur sel dan kultur jaringan memungkinkan kita mempelajari perilaku sel secara in vitro. Kondisi lingkungan normal disimulasikan dalam suatu media tumbuh yang mengandung bahan kimia, faktor pertumbuhan, dan komponen serum. Sel-sel yang akan ditumbuhkan dapat dikoleksi dari jaringan baik secara enzimatis maupun mekanis, disuspensikan dan diisolasi dalam media kultur. Selanjutnya, nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam medium penumbuh antara lain yang pertama adalah MEM atau Minimum Essential Medium. Yang kedua FBS atau Fetal Bovine Serum. Yang ketiga atau yang terakhir adalah antibiotik. Yang ketiga yaitu prinsip dasar kultur jaringan hewan. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam rangka mendapatkan kultur jaringan atau sel yang bersih dan tumbuh dengan baik antara lain. Yang pertama, medium harus antiseptik dan steril. Yang kedua, medium harus menyediakan semua nutrien yang diperlukan oleh sel. Yang ketiga, medium harus memelihara pH 7,0 sampai 7,4. Dan yang terakhir adalah preservasi sel. Yang keempat, yaitu manfaat kultur jaringan hewan. Pemanfaatan kultur sel. Pemanfaatan kultur sel dalam penelitian dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu transport intramembran seperti aktivitas dan perpindahan RNA dari inti ke sitoplasma dan translokasi hormon, pompa ion kalsium dan natrium, molekul karir untuk transport glukosa, reseptor hormon dan molekul lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas intraseluler seperti replikasi DNA, ekspresi gen, sintesis protein, isolasi beberapa sel mediator, analisis kromosom untuk mengetahui kelainan genetik dari bayi dalam kandungan, mempelajari efek toksik dari komponen obat, penentuan atau diagnosis adanya infeksi virus atau bakteri, monitoring efek pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu metabolisme intraseluler seperti nutrisi, inversi dan adanya induksi transformasi dari virus atau agen kimiawi atau obat-obatan, mekanisme regulasi steroidogenesis dari sel-sel steroidogenik. Peran molekul insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 terhadap pertumbuhan dan diferensiasi berbagai jenis sel, metabolisme energi, lemak, dan protein, reseptor kompleks dari fluktasi mediator kimia dan metabolit dalam sel. Yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi antar sel, seperti sinyal antar sel, populasi kinetik dan adhesi sel, peran berbagai hormon pada sel-sel ovarium secara langsung, misalnya pengaruh estrogen terhadap ekspresi RLH. B. Monitoring infeksi virus atau bakteri dan monitoring efek pencemaran lingkungan. Semakin berkembangnya dukungan dan penguasaan teknologi laboratorium sangat memungkinkan membuat kultur sel primer dari berbagai jenis sel hewan maupun manusia. Perkembangan kultur jaringan sebagai teknik baru dalam bidang biologi mempunyai kaitan erat dengan perkembangan bioteknologi, terlebih lagi setelah diperkenalkannya fusi sel somatik. Kemajuan yang sangat menggembirakan dalam bioteknologi adalah penerapan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen tertentu yang dikehendaki ke dalam sel yang telah dikultur, dengan tujuan untuk memproduksi insulin dan beberapa hormon pertumbuhan dalam skala besar. Yang kelima yaitu aplikasi kultur jaringan hewan. Kultur jaringan telah diaplikasikan dalam bidang industri atau bioteknologi untuk memproduksi vaksin, protein, dan antibodi monoklonal. Saat ini antibodi monoklonal atau monoklonal antibody atau MAB menjadi semakin populer karena penggunaan yang sangat meluas baik untuk penelitian maupun uji klinis termasuk diagnosis dan bahkan upaya mencapai target spesifik untuk pengobatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai antibodi monoklonal dan juga antibodi poliklonal. Yang pertama, antibodi monoklonal merupakan antibodi non-spesifik yang dapat mengikat satu epitop saja, yang merupakan zat yang diproduksi oleh sel gabungan tipe tunggal yang memiliki kekhususan tambahan. Ini merupakan sebuah komponen yang penting dari sistem kekebalan tubuh, di mana antibodi monoklonal ini itu dapat mengenali dan juga dapat mengikat kepada antigen yang spesifik. Antibodi monoklonal sendiri merupakan antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon-klon dari sel-sel positif yang sejenis, sehingga antibodi ini itu dapat dibuat oleh sel-sel hibridoma atau sel hasil fusi dua sel yang berbeda, atau penghasil sel positif limpa dan juga sel mieloma yang kemudian dikultur. Nah, pada tahun
1975 itu merupakan sejarah mulai dikembangkannya suatu sel antibodi yang spesifik terhadap satu epitop tertentu dari mikroba tanpa dapat bereaksi dengan epitop bakteri yang lain, bahkan bakteri dalam satu galur sekalipun. Nah, antibodi ini dikenal dengan antibodi homogen atau antibodi monoklonal, yang saat ini merupakan satu hal yang paling penting dalam imunologi yang paling handal, di mana antibodi monoklonal ini itu memerlukan teknologi yang sangat rumit dalam pembuatannya, sehingga biaya yang diperlukan untuk pembuatan antibodi ini itu sangat besar, dan hal ini yang menjadi masalah utama kepada negara-negara berkembang untuk mengembangkannya. Nah, cara kerja dari antibodi monoklonal sendiri itu menggunakan mekanisme kombinasi untuk meningkatkan efek sitotoksik pada sel tumor. Nah, mekanisme komponen sistem imun merupakan menggunakan mekanisme antibody dependent cellular toxicity atau ADCC, kemudian complement dependent cytotoxicity atau CDC, atau juga dapat mengubah sinyal transduksi sel tumor atau menghilangkan sel permukaan antigen, di mana antibodi itu digunakan sebagai target muatan, yaitu radiosotop, obat atau toksin untuk membunuh sel tumor atau mengaktifasi prodrug dari tumor. Nah, kemudian antibodi monoklonal sendiri itu digunakan secara sinergis untuk melengkapi mekanisme kerja kemoterapi untuk melawan tumor. Yaitu salah satu penggunaan dari antibodi monoklonal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara spesifik kepada cara kerja dari antibodi monoklonal sendiri. Yang pertama yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Antibody dependent cellular cytotoxicity terjadi jika antibodi mengikat antigen sel tumor dan juga Fc antibodi melekat dengan reseptor Fc pada permukaan sel imun efektor. Nah, interaksi Fc reseptor ini berdasarkan kemanjuran antitumor dan sangat penting pada pemilihan suatu antibodi monoklonal. Nah, sel efektor yang berperan masih belum jelas, tetapi diasumsikan sel fagosit mononuklear atau natural cell killer yang berperan sebagai efektor. Nah, kemudian yang kedua, complement dependent cytotoxicity atau CDC. Pengikatan antibodi sel monoklonal dengan antigen permukaan sel akan mengawali kaskade komplement. Nah, di mana CDC ini merupakan suatu metode pembunuhan sel tumor yang lain dari antibodi, di mana imunoglobulin G1 dan juga G3 sangat efektif pada CDC melalui jalur klasik aktivasi komplement. Nah, kaskade komplement ini diakhiri dengan formasi membran attack kompleks atau MAC, sehingga terbentuk suatu lubang pada sel membran. Nah, membran attach kompleks ini atau MAC ini memfasilitasi keluar masuknya air dan juga Na+ yang akan menyebabkan sel target itu menjadi lisis. Nah, yang ketiga, antibody direct enzyme product therapy atau ADEPT. Antibody direct enzyme product therapy atau ADEPT menggunakan antibodi monoklonal sebagai penghantar untuk sampai kepada sel tumor, kemudian enzim mengaktifkan prodrug pada tumor. Nah, ini dapat meningkatkan dosis aktif drug di dalam tumor. Nah, konjugasi dari antibodi monoklonal dan juga enzim pengikat antigen permukaan sel tumor, kemudian zat sitotoksik dalam bentuk inaktif prodrug akan mengikat konjugasi antibodi monoklonal dan juga enzim permukaan sel pada akhirnya inaktif dan terpecah dan kemudian melepaskan aktif drug di dalam tumor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi dari antibodi monoklonal itu sendiri. Yang pertama, itu dapat diproduksi dari mencit. Nah, menurut Swacita dan kawan-kawan pada tahun 2012 menyatakan bahwa produksi antibodi monoklonal itu dapat menggunakan mencit, di mana mencit yang telah diimunisasi selama 45 hari diambil serumnya dan menunjukkan adanya antibodi terhadap Citerus serta memiliki titer yang tinggi, kemudian dibooster dengan menggunakan suspensi antigen Citerus. Nah, setelah itu kemudian difusikan dengan sel myeloma menggunakan PEG
dengan konsentrasi 45%. Nah, sel hasil fusi kemudian disuspensikan dengan medium selektif Dulbecco Modified Essential Medium. Kemudian sel tersebut itu dibiakkan di dalam plat mikro. Kemudian sel yang telah berfusi tersebut itu menghasilkan sel hybrid yang disebut dengan hibridoma. Hibridoma sendiri kemudian dibiakkan ke dalam media DMEM HT sampai muncul klon hibridoma yang menghasilkan antibodi terhadap antigen cysticerus. Nah, hibridoma yang terbukti menghasilkan ABMO terhadap cysticerus kemudian diklon ulang dengan cara pengenceran yang terbatas. Nah, cloning ulang itu dilakukan agar diperoleh klon hibridoma yang dimulai dari satu sel sehingga antibodi yang diproduksinya itu benar-benar monoklonal, yaitu hanya dapat mengenali satu jenis epitop saja. Nah, sel hibridoma ini kemudian diisolasi dan dapat dipakai untuk menyiapkan ABMO dalam jumlah yang lebih besar. Nah, yang kedua itu produksi menggunakan fusi sel limpa kebal dan juga sel mieloma. Nah, pada kondisi biakan jaringan biasa, sel limpa yang membuat antibodi akan cepat mati, sedangkan sel mieloma yang dapat dibiakkan secara terus-menerus. Nah, fusi sel dapat menciptakan satu sel hybrid yang terdiri dari gabungan sel limpa yang dapat membuat antibodi dan juga sel mieloma yang dapat dibiakkan secara terus-menerus, sehingga sel hybrid dapat memproduksi antibodi secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas secara in vitro. Fusi sel diawali dengan fusi membran plasma sehingga menghasilkan sel besar dengan dua atau lebih sel inti yang berasal dari kedua induk yang berbeda. Pada waktu tumbuh dan membelah diri terbentuk suatu inti yang mengandung kromosom. Kedua bentuk sel tersebut itu disebut dengan sel hybrid. Frekuensi fusi dipengaruhi beberapa faktor antara lain jenis medium, perbandingan jumlah sel limpa dengan sel mieloma, jenis sel mieloma yang digunakan, dan juga bahan yang mendorong tertimbunnya fusi atau fusogen. Nah, penambahan polyethylene glycol atau PEG dan dimetil sulfoksida atau DMSO dapat menaikkan efisiensi fusi sel. Nah, mentransfer campuran fusi sel dengan medium HAT. Kemudian yang ketiga itu eliminasi sel induk yang tidak berfusi. Frekuensi terjadinya sel hybrid sel limpa dan juga sel mieloma biasanya rendah. Nah, karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak berfusi yang jumlahnya lebih banyak agar sel hybrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiakkan sel hybrid dengan media selektif yang mengandung hipoksantin, aminopterin, dan juga timidin atau HAT. Aminopterin itu dapat menghambat jalur biosintesis purin dan juga pirimidin sehingga memaksa sel untuk menggunakan salvage pathway. Selama kita ketahui bahwa sel mieloma itu mempunyai kelainan untuk mensintesis nukleotida, yaitu sel mieloma transferase, sehingga sel mieloma itu tidak dapat berfusi karena tidak mempunyai enzim timidin kinase atau hipoksantin, sehingga fosfobosinafase akan mati. Sedangkan sel hybrid karena mendapatkan enzim tersebut dan juga mamalia yang difusikan itu dapat menggunakan salvage pathway sehingga tetap hidup dan dapat berkembang. Sehingga sel monoklonal itu dapat diproduksi melalui hal tersebut. Nah, kemudian itu dapat dilakukan isolasi dan juga pemilihan klon hibridoma. Sel hybrid yang biakkan sedemikian rupa sehingga tiap sel hybrid akan membentuk klon homogen yang disebut dengan hibridoma. Tiap sel klon kemudian dipelihara dan terpisah satu sama lain, atau kemudian kita kenal dengan istilah isolasi. Hibridoma yang tumbuh diharapkan dapat mengsekresi antibodi ke dalam medium, sehingga antibodi yang terbentuk itu bisa diisolasi. Umumnya penentuan antibodi yang diinginkan dilakukan dengan cara enzim link immunosorbent assay atau kita kenal dengan ELISA atau radioimmunoassay atau RIA.
Pemilihan klon hibridoma dilakukan 2 kali. Pertama, dilakukan untuk memperoleh sel hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi. Yang kedua, memilih sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang potensial untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang tinggi dan juga stabil. Dan selanjutnya, antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal merupakan antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B yang berasal dari banyak tipe klon karena tanggapan ikatan antigen dengan epitop limfosit B yang berbeda-beda. Nah, antibodi poliklonal sendiri merupakan antibodi di mana di dalam satu populasi terdapat lebih dari satu macam antibodi atau campuran antibodi yang mengenal epitop yang berbeda-beda pada antigen yang sama. Nah, dalam antibodi poliklonal sendiri, jumlah antibodi yang spesifik itu sangat sedikit, sangat heterogen karena dapat mengikat bermacam-macam epitop dan sangat sulit untuk menghilangkan antibodi yang tidak diinginkan. Dimana untuk produksinya sendiri, antibodi poliklonal itu dapat dihasilkan dari proses imunisasi terhadap hewan yang umumnya dilakukan pada mamalia. Nah, hewan yang sering digunakan pada produksi antibodi poliklonal sendiri diantaranya yaitu kambing, kuda, marmut, kelinci, hamster, tikus, domba, dan juga ayam. Nah, kelinci dan juga mencit itu merupakan hewan laboratorium yang paling umum digunakan sebagai produksi antibodi. Nah, untuk mekanisme produksinya sendiri, yang paling umum dilakukan yang pertama diproduksi dengan imunisasi hewan dengan antigen yang tepat. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, itu hewannya biasanya dari mamalia dan juga hewan-hewan yang telah disebutkan tadi. Nah, imunisasi kemudian dilanjutkan dengan imunisasi atau vaksinasi yang merupakan prosedur untuk meningkatkan derajat imunitas seseorang terhadap patogen tertentu atau toksin. Nah, imunisasi yang ideal merupakan imunisasi yang dapat mengaktifkan sistem pengenalan imun dan juga sistem efektor yang diperlukan. Hal tersebut itu dapat diperoleh dengan pemberian antigen yang tidak patogen. Nah, selanjutnya dapat dilakukan menggunakan serum dari hewan yang terimunisasi kemudian dikumpulkan. Nah, antibodi dari serum itu dapat dimurnikan lebih lanjut karena satu antigen itu dapat menginduksi produksi banyak antibodi. Maka hasilnya dapat berupa poliklonal atau campuran antibodi. Sehingga kenapa untuk antibodi tersebut itu dinamakan poliklonal karena terbentuk dari campuran berbagai antibodi. Nah, berikut merupakan salah satu metode contoh metode pembuatan antibodi poliklonal dari serum tikus yang dilakukan oleh Arimbi pada tahun 2018. Nah, teman-teman dapat perhatikan bagaimana tahapan-tahapan dari pembentukan antibodi poliklonal ini, yang di sini merupakan antibodi poliklonal Mycobacterium tuberculosis atau TBC yang diperoleh dari serum tikus Wistar yang kemudian diimunisasi dengan protein serum penderita tuberkulosis paru-paru dengan subtum B TA+, dan juga protein dari serum penderita dengan subtum TB paru-paru B TA negatif. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.